Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silhomsia, Kepala UPT SD Negeri 145 Gresik. Penerapan pembelajaran mendalam dengan menggunakan inkuiri kolaboratif di sekolah kami ternyata hasilnya kurang maksimal. Sehingga kami mengembangkan inkuiri kolaboratif dengan tahapan stay, yaitu sosialisasi, tim kecil bergerak, evaluasi dan refleksi, coaching, dan ulangi. Dari hasil supervisi yang sudah saya lakukan, ternyata perencanaan pembelajaran mendalam dari para guru di sekolah kita itu sudah lebih dari 70% itu sesuai. Namun, untuk pelaksanaan prinsip, kerangka kerja, pengalaman belajarnya, khususnya mengaplikasi dan pemanfaatan digital, itu masih belum 60% guru kita melaksanakan. Berarti sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah memahami PM atau pembelajaran mendalam secara konsep, namun tinggal bagaimana Bapak Ibu guru ini mengimplementasikannya di dalam kelas yang membutuhkan pendampingan. Kalau begitu kita laksanakan sosialisasi, kemudian agar tim kecil ini bisa bergerak ya secara serentak. Setelah itu harus ada evaluasi dan refleksi. Selanjutnya dari hasil evaluasi dan refleksi itu kita bisa memberikan coaching atau pendampingan. Baru kekurangannya bisa diulangi lagi agar terjadi peningkatan. Nah, kalau seperti itu bagaimana kalau tahapan-tahapan yang sudah Bu Kokom tadi sebutkan kita singkat dengan stage? Wow, keren. Oke. Tantangan dari kegiatan ini adalah pemahaman guru tentang PM belum merata, keterbatasan waktu, dan kurangnya kemampuan coaching di kalangan guru inti. Untuk mengatasi tantangan kurang meratanya pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam, saya memberdayakan 3 orang guru yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam sebagai tim inti. Keterbatasan waktu, solusinya adalah memberdayakan komunitas belajar pada tiap fase untuk bisa bergerak bersama-sama. Sedangkan untuk mengatasi kemampuan coaching yang kurang, saya memberdayakan diri saya sendiri dan salah satu guru yang telah mendapatkan bimbingan teknis tentang coaching sebagai mentor. Hari ini kita sudah menyamakan persepsi kita. Jadi yang bergerak di mana Bapak Ibu? Tim kecil bergerak. Tim kecil bergerak yaitu di tingkat fase A, B, C bisa bergerak bersama-sama. Stadium adalah singkatan dari sosialisasi. Agar kita memperoleh pemahaman yang sama, dilanjutkan dengan tim kecil bergerak di tiap fase, mulai melakukan perencanaan dan pelaksanaan, dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi dari hasil perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Nah, setelah itu, kuncinya ada di coaching ini. Kita lakukan pendampingan agar ketika mengulangi akan menjadi lebih baik lagi. Pembagian coachnya saya di fase A, Bu Ani di fase B, dan Bu Anida di fase C. Teman-teman, sekarang ini kan pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Gimana supaya kita itu lebih paham terkait pembelajaran mendalam ini ya, tentang aturan di sekolah dan aturan di rumah. Yang sebelah kiri ya, ini adalah punyanya kelompok. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan refleksi dan evaluasi terkait pembelajaran mendalam yang kemarin sudah dilaksanakan oleh guru. Gimana buat tantangannya kemarin melaksanakan pembelajarannya? Bu Biro, ya, beberapa anak yang kurang aktif melakukan games. Setelah saya lihat itu sebabkan belum bisa membaca.
Bu Ade, berdasarkan refleksi dan masukan dari teman-teman kemarin, apa yang perlu ditingkatkan ke depan? Selanjutnya saya ingin memperbaiki medianya, Bu. Tunggu ditambahkan kartu bergambar ya. Ya, Bu. Saya sudah membuat PPM yang baru, mohon Bu Ani dan teman-teman fase B memberikan masukan. Bagaimana kalau ada tunjangan refleksi pada dosennya Bu Dini kita tambahkan pada pemanfaatan digital? Mungkin bisa pakai Mentimeter. Gimana? Mantap. Balik dan rencana tindak lanjut ini sudah sesuai dengan Bu Lili tadi, sudah ada refleksi pembelajaran. Iya betul. Berarti kita berikan 4 ya. Iya. Setelah sebulan kita melakukan stay 2, mohon memberikan evaluasi dan juga refleksi dari setiap fase. Kita mulai dari fase A, monggo. Ya, Bu Ani, saya mewakili dari fase A. Kami menemukan beberapa siswa yang masih kesulitan membaca. Kita memiliki solusi akan menyediakan sebuah gambar dalam proses pembelajaran untuk anak yang belum lancar membaca tadi. Kekurangan dari fase B, kurangnya pemanfaatan digitalisasi. Alhamdulillah, setelah penerapan stage 2, penerapan digitalisasi di fase B sudah meningkat. Terima kasih. Di fase C untuk pelaksanaan stage 2 di 4 kelas ini, alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran mendalamnya sudah maksimal, sudah bisa menerapkan prinsip pembelajaran dan kerangka pembelajaran secara lengkap. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih, pelaksanaan stage 2 di fase-fase sudah berjalan dengan baik dan hasilnya kita lihat di sini bahwa grafik dari tiap-tiap guru ini ada peningkatan. Meskipun ada beberapa orang yang peningkatannya masih belum signifikan. Hasil Stejo 1. Pemahaman guru terhadap PM merata, waktu diseminasi dan praktek PM lebih singkat, dan tumbuhnya budaya coaching dan refleksi. Dampak Stejo 1. Kualitas pembelajaran meningkat, dibuktikan dengan hasil pengamatan supervisi pembelajaran. 2. Efisiensi waktu dan energi guru dalam memahami konsep PM. 3. Terbangun hubungan profesional yang sehat sehingga komunitas belajar dalam setiap fase lebih berkembang. Ketika saya harus mendampingi satu persatu guru, waktunya yang pertama lama. Yang kedua, ketika saya menemui hal-hal yang harus diperbaiki, ternyata hanya untuk guru tersebut, tidak untuk semuanya. Sehingga padahal mungkin ada persamaan permasalahan antara guru satu dengan guru yang lain. Sehingga saya ini membuat cabang baru di langkah implement dan measure reflect change ini, ya. Suatu strategi yang kami beri nama Stejo. Mengaplikasi di dalam mengaplikasi ini sangat penting. Pengetahuan untuk memahamkan kita agar bisa mengaplikasikannya dengan baik. Demikian praktik baik kami, Stejo, strategi efektif penerapan pembelajaran mendalam di UPT SD Negeri 145 Gresik. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.